আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স। মালয়েশিয়ায় করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে আক্রান্তের অধিকাংশই বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কর্মরত বিদেশি শ্রমিক ও অভিবাসী। মূলত অভিবাসীদের মধ্যে ভাইরাসটির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আগামী 13ই জানুয়ারি থেকে 26শে জানুয়ারি পর্যন্ত মালয়েশিয়ার 6টি প্রদেশে কুয়ালালামপুর, মেলাক্কা, জোহর বারু ও সাবাতে, পেনাং, সেলাঙ্গর, মেলাক্কা আবারও দ্বিতীয় দফায় কঠোর লকডাউন ঘোষণা দিয়েছে মালয়েশিয়ান সরকার। হ্যালো বন্ধুরা, লেকচার বাংলা টিপস চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি চাষি মুকুল, প্রবাসী বাংলাদেশি অভিবাসী, বর্তমান কর্মরত মালয়েশিয়া কুয়ালালামপুরে। এবং আমার সঙ্গে যুক্ত হবেন মালয়েশিয়া গভর্নমেন্ট একজন শীর্ষ কর্মকর্তা, ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন। তিনি বর্তমানে কর্মরত আছেন মালয়েশিয়া গভর্নমেন্টের একটি শাখাতে। সেই শাখাটির নাম হচ্ছে সেফটি অফিসার। সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস দেবে। আপনারা কি জানেন অ্যাভারেজ প্রতিদিন মালয়েশিয়াতে কত হাজার লোক কোভিড-19 সংক্রমণের শিকার হচ্ছে? হয়তোবা জানেন, হয়তোবা কেউ জানেন না। বর্তমানে মালয়েশিয়াতে প্রতিদিন গড়ে আপনার সংক্রমণের হার দেখা যাচ্ছে কোনোদিন 4,500, কোনোদিন 4,000, কোনোদিন 4,200, কোনোদিন 5,000, এরকমভাবে প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে। তো আপনি যদি মালয়েশিয়ান প্রবাসী হয়ে থাকেন তো আপনার জন্য তো ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার সেই বন্ধুর নাম হচ্ছে মোহাম্মদ হাফিজ। কোনো ভাষা বুঝতে যদি সমস্যা হয়ে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য। মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আমরা গত 2 সপ্তাহে প্রায় 4 বারের মতন আমরা কোভিড-19 টেস্ট আমরা করেছি। তো আপনি যদি মালয়েশিয়ান প্রবাসী হয়ে থাকেন ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে থাকুন। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি চাষি মুকুল, একজন মালয়েশিয়ান প্রবাসী। চেষ্টা করবেন ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। কারণ হচ্ছে আপনি যদি মালয়েশিয়ান প্রবাসী হয়ে থাকেন তো আপনার জন্য তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Injo Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ada kabar terbaru dari Malaysia, teman-teman. Katanya di Malaysia itu sekarang terjadi kebobolan. Orang yang terkena COVID-19 ini menjadi banyak. Jadi ini lebih banyak dari biasanya, dan merasa ini Malaysia mengalami kebobolan dalam hal penanganan pandemi virus corona. Nah teman-teman, kita akan baca beritanya. Ini kita ambil dari jpnn.com, teman-teman. Malaysia benar-benar kebobolan, COVID-19 tak pernah seganas ini. Berarti ini banyak orang yang terkena COVID-19. Apakah itu datang dari warga negara Malaysia atau di luar warga negara Malaysia? Kita lihat beritanya, teman-teman. Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melaporkan kasus harian COVID-19 tertinggi di negara itu sejak pandemik awal Maret 2020 sebanyak 4.029 kasus. Pada hari ini 16 Januari 2021, negara kita sekali lagi melaporkan kasus harian tertinggi. Ini menjadikan jumlah kasus positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 159.950 kasus.
ujar Dirjen Kesehatan KKM Tan Sri Dr. Nur Hisam Abdullah di Putrajaya, Sabtu 17 Januari 2021. Jadi ada kasus yang cukup banyak di Malaysia teman-teman per tanggal 16 Januari 2021. Dari kasus baru tersebut, ujar dia, terdapat 8 kasus import. Sementara itu kasus penularan COVID-19 dalam negara sebanyak 4.021. Jadi dalam negara ada kasus 4.021 dan 8 kasus lain ini adalah kasus import teman-teman. Kok ada import ya ini ya? Bagi kasus penularan di dalam negaranya, 2.711 kasus adalah warga negara Malaysia, manakala 1.310 kasus adalah bukan warga negara, katanya. Jadi ini teman-teman, ada kasus baru di Malaysia itu unik. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Malaysia, Menteri Kesehatan itu mengatakan ada 1.310 kasus itu bukan warga negara Malaysia yang terkena COVID-19. Sementara di negaranya itu ada 2.711. Selangor melaporkan harian baru tertinggi sepanjang minggu ini sebanyak 1.466 kasus atau 36,4%, diikuti oleh Johor sebanyak 709 kasus atau 17,8% dan Sabah sebanyak 449 kasus atau 11,1%. Hingga kini terdapat 205 kasus positif COVID-19 yang sedang dirawat di ICU dan 79 kasus diantaranya memerlukan bantuan pernapasan. Jadi kalau dibanding di Indonesia sebenarnya masih banyak Indonesia kasus COVID-19 teman-teman, karena memang Indonesia wilayahnya juga luas. Dari Aceh sampai Papua cukup luas teman-teman. Terdapat penambahan 8 kasus kematian COVID-19 pada Sabtu ini, menjadikan jumlah kumulatif kasus kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 594 kasus, katanya. Kementerian Kesehatan Malaysia KKM juga melaporkan jumlah kasus sembuh COVID-19 sebanyak 2.148 kasus. Jadi itu teman-teman yang dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesehatan Malaysia KKM yang melaporkan kasus sembuh ini ada 2.148 kasus. Nah teman-teman, terkait perkembangan COVID-19 yang ada di Malaysia yang mengatakan ada kebobolan orang yang terkena COVID-19 di Malaysia itu bukan hanya orang Malaysia tetapi ada yang bukan warga negara Malaysia. Lalu siapa yang bukan warga negara Malaysia itu teman-teman? Jangan-jangan negara tetangga yang terkena COVID-19 di sana teman-teman. Dan informasinya teman-teman bahwa Malaysia akan menerapkan darurat COVID-19. Penerapan darurat COVID-19 tentu akan melakukan pembatasan secara ketat di Malaysia. Lalu bagaimana pendapat dari Anwar Ibrahim selaku oposisi di Malaysia tersebut? Kita baca teman-teman beritanya dari cpnn.com. Anwar Ibrahim CS tolak penerapan darurat COVID-19 di Malaysia. Jadi Pak Anwar Ibrahim ini menolak kalau diterapkan darurat COVID di Malaysia teman-teman. Majelis Presiden Pakatan Harapan atau PH mengambil pendirian menolak rasional serta alasan-alasan yang telah diberikan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin bahwa pernyataan darurat diperlukan untuk menyelamatkan Malaysia dari COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Rakyat Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Partai Amanah Negara Amanah Haji Muhammad Sabu, dan Presiden Partai Tindakan Demokratik DAP Lim Guan Eng di Kuala Lumpur Selasa 12 Januari 2021. Majelis Presiden Pakatan Harapan telah mengadakan musyawarah dan membincangkan isu pernyataan darurat yang telah diumumkan kemarin. Berarti ini sudah diumumkan teman-teman, menerapkan darurat COVID-19 yang ada di Malaysia. Apakah sama dengan lockdown, penerapan darurat yang ada di Malaysia? Kami berpendapat bahwa undang-undang yang ada termasuk pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP
yang telah diumumkan Senin malam adalah mencakup untuk mengumpulkan segala sumber dan kekuatan untuk mengatasi wabah ini, katanya. Menurut mereka, alasan pemerintah menetapkan status darurat sangat mengada-ada. Salah satu contohnya terkait kewenangan mengambil alih rumah sakit swasta untuk membantu dalam kasus-kasus COVID-19. Wow, ini penerapannya adalah dengan mengambil alih rumah sakit swasta diperbantukan untuk penanganan COVID-19, teman-teman ini. Menurut Anwar, kewenangan tersebut sebenarnya tidak diperlukan. Pasalnya, pihak swasta selama ini sudah bersedia membantu secara sukarela tanpa ada paksaan, apalagi status darurat. Nah, ini juga rasional apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Ibrahim, teman-teman, karena selama ini rumah sakit swasta itu juga membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Tanpa dipaksa pun mereka sudah jalankan itu, membantu masyarakat warga Malaysia yang terkena COVID-19 ini ditangani oleh rumah sakit swasta dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah rumah sakit swasta itu. Ini pandangan dari Anwar Ibrahim, teman-teman. Berkenaan isu pemilu, Majelis Presiden melihat tindakan yang telah dilakukan sebelum ini, yaitu pernyataan darurat bagi sebagian parlemen atau Dewan Undangan Negeri adalah memadai, katanya. Pemilu negeri Sarawak juga tidak perlu dilakukan sehingga selewat-lewatnya penghujung Agustus 2021. Manakala pemilu ke-15 hanya perlu diadakan menjelang 2023. Karena itu, alasan yang dikemukakan Tan Sri Muhyiddin dalam isu ini tidak dapat diterima sama sekali. Nah, ini alasan yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim, teman-teman. Malah kami melihat tindakan menggantung parlemen dan Dewan Undangan Negeri, DPRD dan Pemprov ketika melihat eksekutif dan kehakiman masih boleh berfungsi seperti sedia kala, memberikan dampak proses tak seimbang, mengancam demokrasi negara dan menafikan suara rakyat, katanya. Kuasa darurat ini bermakna memberi kuasa mutlak kepada Perdana Menteri untuk melakukan hampir apa saja dan sewenang-wenang. Majelis Presiden turut risau bahwa pernyataan darurat ini akan memberi dampak dalam usaha untuk menghidupkan kembali ekonomi serta keyakinan investor dan tidak akan membantu mengatasi masalah pengangguran serta kehilangan pendapatan di kalangan rakyat. Nah, itu teman-teman beberapa pendapat dari Pak Anwar Ibrahim. Ini tidak sepakat kalau diterapkan penerapan darurat COVID-19. Ini tidak sepakat karena dalam penerapan kedaruratan itu ada kebijakan mengambil alih rumah sakit swasta, di mana rumah sakit itu akan diberlakukan untuk penanganan COVID-19. Padahal menurut Pak Anwar Ibrahim, tidak diterapkan penerapan darurat COVID-19, sebenarnya rumah sakit swasta itu juga membantu menangani COVID-19. Jadi masyarakat yang terkena COVID-19 ini dibantu oleh rumah sakit swasta. Tidak perlu ada pengambil alihan rumah sakit swasta. Ini yang menjadi sorotan Pak Anwar Ibrahim. Karena itu Pak Anwar Ibrahim tidak sepakat kalau diadakan penerapan darurat kesehatan, darurat COVID-19. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen. Itu saya Mia kawan Muhammad Hafizuddin. Terima kasih banyak-banyak. Ini hari petang jumpa sama saya. হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা শুনছিলেন লেকচার বাংলায় যখন মালয়েশিয়ান ভাষার কিছু কথা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস। যদি আপনারা কোনো ভাষা যদি না বুঝতে পারেন তো দয়া করে কমেন্ট করে জানাবেন, চেষ্টা করব কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।